Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast AMI, Aktivis Markas Islami. Oh ya, sebelumnya aku mau perkenalan diri ya. Halo, nama aku Sofia Taiza, bisa dipanggil Sofi. Aku dari Sekretaris Proker podcast ini. Oh ya, di episode kali ini aku mau ngobrol-ngobrol santai ya bersama ya di depan ini loh. Oh ya, kita mau topik yang akan dibahas episode kali ini yang benar-benar yang kayak apa ya, kayak cocok banget sama satu ini gitu. Pokoknya episode kali ini tuh kayak gak kalah seru gitu sama yang sebelumnya, karena kita bersama Mbak Nike. Halo semua, kenalin aku Nikeisha Cahyani Ramadhani, biasa dipanggil Nike, dari Sekretaris Divisi Dewan Kemakmuran Masjid dan Al-Quran. Kabar Mbak Nike gimana nih? Kabarku ya, alhamdulillah not bad sih. Kalau buat Sofi sendiri, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah juga sih, tadi hari ini kayak hari Sabtu kan. Kenapa tuh Besok Sabtu? Minggu. Oke. Jadi episode kali ini ya aku mau kita mau ngobrol-ngobrol tentang meningkatkan kelas ibadah pada masa-masa ini. Menurut Mbak Nike nih, kelas ibadah di lingkungan sekitar Mbak Nike itu seperti apa sih? Kalau menurutku sendiri ya, buat kualitas ibadah sekarang ini alhamdulillah semakin lama tuh semakin baik gitu loh. Tapi emang tidak bisa kita pungkiri, pasti juga bakal masih ada kurangnya gitu sih kalau menurutku. Iya. Apakah dirasa sudah cukup baik atau mungkin ada sedikit problem atau masalah? Oke, mungkin kalau dari problem ya, seperti survei yang aku lihat nih di lingkungan sekitar, itu kita masih kayak kesadaran dirinya untuk kesegeraan gitu loh buat ke masjid, misal waktu sholat gitu, atau waktu disuruh ke masjid buat ngaji bersama atau al-masrah bersama, itu dari diri kita masing-masing juga kayak masih males-malesan, walaupun juga udah di ayo-ayo gitu sama ustaz-ustaznya. Jadi kesadaran diri sendiri itu Iya, ya. betul banget. Lalu kenapa sih bisa gitu? Menurutku ya, kalau itu nggak bisa kita pungkiri pasti dari faktor internal sih menurutku. Karena buat ibadah itu sendiri bergantungnya itu sama faktor internal banget dari diri kita sendiri gitu loh. Kalau kesadaran kita aja belum memprioritaskan ibadah sebagai prioritas pertama, itu menurutku juga bakal susah walaupun kita udah saling mengajak satu sama lain nih buat ibadah. Kenapa kualitas ibadah seorang bisa baik atau buruk? Kalau kualitas ibadah, aduh aku takut banget ini juga kayak kualitas ibadahku juga belum terlalu baik nih sebenarnya. Setiap manusia pasti punya punya masalah. Iya, kelebihan dan kekurangannya masing-masing kan. Terutama dalam ibadah nih, ibadah kan menurutku juga salah satu topik yang agak sensitif ya di lingkungan masyarakat gitu kan. Kalau untuk kualitas ibadah yang baik atau buruk, aku sendiri belum bisa menentukan nih kualitas ibadah yang baik itu gimana, yang buruk itu gimana. Soalnya aku sadar diri juga masih memperbaiki gitu kan ibadahnya untuk menjadi lebih baik. Aku juga. Gitu kan, soalnya ibadah itu nggak hanya ibadah wajib aja nih, kan banyak ibadah sunnahnya juga, seperti yang kita lakukan sehari-hari di masjid, al-masurot, murojaah Al-Quran bersama, gitu. Distraksi apa yang bisa menyebabkan kualitas ibadah seorang itu kurang? Kalau distraksi mungkin ya, itu bisa melalui faktor internal ataupun eksternal. Kalau internal menurut pribadi ya, berdasarkan pengalaman pribadi juga, kalau internal itu mungkin kita belum terlalu memahami makna dari ibadah itu sendiri. Oh, pentingnya aku ibadah tuh buat apa sih? Oh, kenapa aku harus melaksanakan ibadah? Tapi kalau faktor eksternalnya bisa jadi itu dari gadget mungkin, atau iya kan, kesibukan yang lain yang mungkin bisa melalaikan kita dari ibadah yang seharusnya kita prioritaskan menjadi prioritas pertama. Memang sih kalau remaja sekarang tuh gadgetnya tuh bener. Iya kan? Aku juga termasuk guys. Iya, aku juga. Bisa disampaikan sekalian saran yang dapat dilakukan untuk mengatasi. Kalau buat mengatasi ya, mungkin itu sih dari aku lebih ke memahami makna dari ibadah itu sendiri. Terus juga kita harus
ngubah prioritas nih, mungkin yang dari prioritas awalnya kesibukan ini, jadi kayak kita alihkan nih loh, oh prioritas pertama aku tuh ibadah, toh aku juga diciptakan hanya buat beribadah kepada Allah. Masya Allah ya, Mbak Niken, makasih sudah menemani di podcast ini. Ya, sama-sama Sofi. Oh iya, jadi dari yang disampaikan Mbak Nike ditarik kesimpulan bahwa ibadah seorang itu kembali diri sendiri atau kesedihan diri sendiri ya teman-teman. Oh iya, harapannya Mbak Nike nih buat kualitas ibadah pada masa kini. Oke, menurutku ya kalau harapan buat kualitas ibadah remaja pada masa kini itu kita sama-sama ningkatin kualitas ibadah itu dengan cara memilih pergaulan yang baik nih. Soalnya pergaulan itu sangat memengaruhi kualitas ibadah kita, terutama lingkungan sekitar yang mendukung kualitas ibadah kita, gitu Sofi. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah mau menemani podcast kali ini. Maaf kalau aku misalnya kayak ada salah kata atau kekurangan, maaf banget ya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.